Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan berikutnya di nomor 63. Talata wa sittun. Ya, Raqmus talata wa sittin. Di nomor yang ke-63 beliau memberikan bab ataupun judul pembahasan babu karahati khamsil mutawaddi wa khairihi yadahul mashkuk fi najasatiha fil ina'i qabla ghasliha talatan. Perhatikan dari judulnya ini, beliau langsung menyimpulkan hukum. Dari judulnya ini, penulis langsung menyimpulkan hukum. Kalau tadi sebelumnya di nomor yang 62 apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram kata beliau, ya, karena tidak ada dalil yang memalingkannya dari hukum asal. Namun di sini di nomor yang ke-63 beliau menyebutkan babul karohah, makruh. Ya, makruh hukumnya mencelupkan tangan yang masih diragukan kesuciannya ke dalam bejana atau ke dalam tempat wudhu atau yang sejenisnya sebelum mencucinya 3 kali. Sebelum mencucinya 3 kali. Nanti kita lihat hadisnya dan akan kita sebutkan sedikit ya keluasan penjelasan para ulama tentang hadis ini, sehingga nanti kita bisa simpulkan si penulis ataupun syekh yang membuat tulisan ini ketika beliau menyimpulkan hukum langsung disebutkan di judul, berarti kita paham oh penulis di sini mengambil jalur yang ini memahami hadisnya. Baik, perhatikan baik-baik hadisnya. Ya, karena ini berkaitan dengan ibadah kita, berkaitan dengan ibadah kita seharian kita, itu wudu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yakhmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Kita terjemahkan, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sebelum mencucinya 3 kali, karena dia tidak mengetahui di manakah tangannya bermalam. Kita bingung. Perhatikan sebelum kita melihat kandungan bab satu persatu, karena beliau membawakan dalil hanya satu ini saja, lalu menyimpulkan tentang adanya larangan mencelupkan tangan ke dalam bejana secara langsung sebelum dicuci 3 kali. Terlebih lagi beliau mengaitkannya dengan orang yang baru bangun tidur. Oke, jelas semuanya. Kita perhatikan hadisnya. Idza staiqadha ahadukum min naumihi, apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Sebelum kita jelaskan ya atau melihat makna kalimat per kalimat, saya mau tanya, apakah ketika seorang ya tidak bangun dari tidur bukan karena sebab tidur, lalu dia berwudu, kemudian dia langsung mencelupkan tangannya ke bejana berwudu, manakah yang lebih utama, dia mencuci di luar bejana atau dia langsung masukkan ke dalam bejana? Ini gak ada hubungannya dengan tidur, gak ada hubungannya dengan tidur dulu. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih utama? Langsung memasukkan atau dicuci dulu di luar bejana? Mana yang lebih utama? Langsung masukkan. Pasti kita akan mengatakan lebih afdal dicuci dulu di luar bejana. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang sudah kita pegang, ya kan? Iya atau tidak? Iya. Ya. Nah, nanti akan kita dapat di sini.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkannya dengan orang baru bangun tidur. Ada yang jelas? Bahkan orang yang tidak bangun dari tidur saja jelas lebih utama mencuci tangannya terlebih dahulu sebelum dia masukkan ke dalam bejana ketika berwudu. Walaupun orang yang dalam keadaan terjaga lebih bisa meyakinkan dirinya bahwasanya tangannya tidak tersentuh najis, ya kan? Cuma untuk kehati-hatian. Dan di antara adab yang sering kita dapati dari penjelasan wudu Nabi, maka Nabi SAW biasanya mencuci tangannya di luar bejana. Setelah itu baru beliau memasukkan tangannya untuk berwudu. Baik, kita sampai di sini. Artinya ketika tidak dikaitkan dengan baru bangun tidur sekalipun, tetap lebih utama mencuci tangan di luar bejana. Nah, apalagi ketika berkaitan dengan baru bangun tidur. Oke, jelas? Adapun hadis ini atau pembahasan ini berkaitan dengan orang yang baru bangun tidur. Nah, kita lihat, idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya. Istaiqadha, mana istaiqadha ini sebenarnya tanpa kalimat naum, maknanya adalah bangun tidur. Istaiqadha, makanya dalam hadis yang lain disebutkan idza qama min naumihi, jika seorang bangun dari tidurnya. Nah, kalau qama memang lebih umum maknanya. Qama yaqumu artinya kan bangun. Ya, tapi kalau udah pakai fi'il istaiqadha, maka maknanya adalah bangun tidur. Lalu Nabi SAW di sini memberikan kalimat naum lagi, idza staiqadha min naumihi, untuk menunjukkan bahwasanya beliau sedang memberikan penekanan kepada orang yang baru bangun tidur. Paham, jelas? Jelas ya? Kemudian yang menjadi pertanyaan, kalimat naum pada hadis ini, tidur, kata tidur di sini, tidur yang mana? Apakah kemutlakan semua tidur, ataukah khusus tidur di waktu tertentu? Ya, dalam hadis ini atau hadis yang kita bacakan tadi, ada nggak disebutkan kapan waktu tidurnya? Padahal yang namanya tidur bagi manusia itu tidak hanya malam, siang juga tidur, sore juga kadang tidur, pagi juga kadang tidur. Nah, oleh karena itu, jumhur ulama mengambil kemutlakan dari hadis ini. Jumhur ulama mengambil kemutlakan hadis ini karena kalimat naum itu datang dalam keadaan mufrad, kemudian dia idhofah dengan dhamir, maka menunjukkan keumuman. Ya, itu kaidahnya. Naum itu kan mufrad, bukan niyam, tapi naum. Sehingga kata mereka, pendapat jumhur bahwasanya semua tidur. Hadis ini berlaku untuk semua tidur. Apakah dia tidur pagi, ya naum duha, ataukah dia qailula, ataukah dia naum masa, ataupun lain, maka mencakup hadis ini, berlaku hadis ini. Ketika dia baru bangun tidur, maka tatkala dia berwudu jangan langsung celupkan. Baik, jelas. Namun dari pendapat jumhur, namun sebagian yang lainnya, dan ini dikenal ya dari pendapat Imam Ahmad bin Hanbal atau dari mazhab Hanabilah, mereka menyelisih jumhur. Ya, mereka menganggap bahwasanya naum di sini bukan semua tidur. Akan tetapi naum yang dimaksud di sini adalah naum lail, tidur di malam hari. Kenapa? Kata mereka atau kata Imam Ahmad atau dari mazhab Hanabilah, pertama, di sana ada riwayat, ya di sana ada riwayat hadis, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan semua jalur riwayat itu sahih. Di sana disebutkan kalimat lain. Ada tambahan ziyadah lain. Ya, di sana tambahan apa? Lain. Ya, idza qama ahadukum minal lail, disebutkan apabila salah seorang di antara kalian bangun di malam hari. Nah,
bangun dari tidur malam. Maka ini yang menguatkan mereka bahwasanya kata naum dalam hadis ini yang dimaksud adalah tidur di malam hari, bukan kemutlakan tidur. Oke, jelas, bukan keumuman mana tidur. Kalau tidur nggak paham nanti nih hadisnya, ya. Jangan sampai tidur. Lewat nanti kita lewat sayang. Ya, tak boleh terus ulangi ya. Baca sendiri nanti cari di buku sendiri, di buku ulama. Jelas ya. Nah seperti itu. Ya, jadi wallahu a'lam, dan ana pribadi lebih merojihkan hal ini ataupun pendapat Imam Ahmad ataupun dari mazhab Hanabilah bahwasanya makna tidur yang dimaksud di sini adalah tidur malam. Pendukung yang lainnya selain riwayat tadi disebutkan lain adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini pada kalimat terakhirnya. Apa itu? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ya kan? Dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ini menguatkan bahwasanya naum yang dimaksud oleh Nabi di sini sallallahu alaihi wasallam adalah naum di malam hari, tidur di malam hari. Oke, jelas. Dan ini yang lebih mendekati ya kebenaran. Wallahu a'lam. Tapi jelas ini satu masalah naumnya. Kemudian di dalam hadis ini juga tadi disebutkan ada larangan dan ada perintah. Apa larangannya? Mari kita bacakan ini. Apa larangannya? Tidak boleh mencelupkan tangannya ke dalam bejana. Apa perintahnya? Ya, hatta yaghsilaha thalathan, sehingga dia mencuci 3 kali. Kata salasan di sini dalam riwayat Bukhari itu tidak disebutkan. Makanya ini lafaznya Muslim. Dalam lafaz Muslim disebutkan salasan, tapi 3. Oleh karena itu 3 bukan wajib, akan tapi minimalnya satu kali, maka ini sudah mencukupi. Sebagaimana wudu, biasa wudu 3 kali itu bukan wajibnya, tapi minimal sekali sudah mencukupi. Ada yang jelas? Nah, maka dalam hadis ini kita dapati ada larangan dan ada perintah. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal dan mazhab Hanabilah menganggap bahwasanya larangan ini menunjukkan keharuman. Kalau penulis berbeda di sini ya, makruh. Ya, dan jumhur mengatakan bahwasanya larangan ini makruh dan perintah mencucinya adalah mustahab, sunnah. Oke. Dalam pendapat Imam Ahmad, ya, pendapat Imam Ahmad mengatakan bahwasanya larangan ini haram dan perintahnya wajib. Kenapa? Apa alasan beliau? Alasan Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwasanya ini haram, pertama karena melihat hukum asal larangan. Jelas? Melihat hukum asal larangan apa? Apa hukum asal larangan? Haram. Asal hukum perintah wajib. Sehingga beliau kembali kepada hukum asal dan tidak mendapati di sana dalil yang memalingkannya dari hukum asal. Oke, jelas? Ini kata Imam Ahmad. Ya. Kedua, kata Imam Ahmad alasannya, apa faedah Nabi menyebutkan bangun tidur kalau bukan menunjukkan wajib atas perintah itu atau haram atas larangan itu? Apa faedah disebutkan baru bangun tidur? Kan lebih bagus Nabi SAW mengatakan begini. Ini artinya beliau ingin membantah yang mengatakan mustahab. Ya, seharusnya beliau hanya mengatakan idza tawaddaa ahadukum. Kan begitu. Idza tawaddaa ahadukum fala yakhmis yadahu. Ya fil ina. Apabila salah seorang di antara kalian ingin berwudu, maka jangan langsung celupkan tangannya di dalam bejana. Hendaknya dia cuci tangan dulu 3 kali. Harusnya kan begitu. Tapi ketika Nabi menyebutkan idza staiqadha ahadukum minan naum, idza qama ahadukum minal lail, ini menunjukkan bahwasanya perintah ini wajib atau larangan ini haram. Oke, sehingga Imam Ahmad pun memberikan rincian.
Memberikan rincian. Adapun jika bangun tidurnya itu selain tidur malam, maka hukumnya mustahab. Jelas ya? Misalnya tidur siang, tidurnya sore, bukan tidur malam, hukumnya mustahab. Mirip seperti pendapat jumhur ulama. Tapi kalau tidur malam, menurut beliau ini hukumnya wajib dan larangannya itu haram. Dan saya pribadi lebih menguatkan pendapat Imam Ahmad ini karena lebih rinci. Melihat di sana ada kalimat naum. Padahal seperti yang kita sebutkan tadi. Kita sebutkan tadi apa? Bahwasanya apa tadi? Ya, tanpa tidur sekalipun ketika kita berwudu maka kita cuci tangan di luar bejana. Itu lebih afdal. Lalu apa pengkhususan bangun tidur kecuali di sana ada penekanan hukum. Ada penekanan hukum. Ini khusus orang yang baru bangun tidur, lebih khusus lagi baru bangun tidur di malam hari. Jika dia terbangun, hukumnya haram jika dia mencelupkan langsung ke dalam bejana. Dan dia cuci, perintah mencucinya itu wajib. Baik, Allahu a'lam. Walaupun di sini penulis langsung dari membuat judulnya apa? Hukumnya apa? Makruh. Nah, ini pendapat jumhur. Karena pendapat jumhur larangan ini makruh dan perintahnya adalah mustahab. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Nah, jadi demikian, ya. Bahkan di sini juga para ulama membahas ketika ada seorang baru bangun tidur ya di malam hari, lalu dia ingin berwudu, kemudian dia langsung mencelupkan tangannya di dalam bejana, maka menurut pendapat Imam Ahmad tadi, ya ini adalah perbuatan yang haram, ya perbuatan yang haram. Akan tetapi bagaimana keadaan airnya? Maka keadaan airnya dia tetap dianggap suci, karena menyatakan air itu tidak suci maka harus dengan bukti. Selama air itu tidak berubah dari sifat asalnya, maka hukum itu air itu dihukumi dengan hukum asalnya, yaitu suci dan mensucikan. Walaupun ada sebagian ulama mengatakan ini pendapat zahiriyah dan sebagian fuqaha, ketika itu terjadi baru bangun tidur di malam hari lalu langsung dia celupkan tangannya di bejana, maka air ini harus dibuang. Tapi ini pendapat lemah. Yang tepat bahwasanya kalau kita bahas tentang air, tidak boleh menyatakan air itu najas, ya tercampur oleh najis, ya sampai benar-benar datang bukti bahwasanya air itu telah ternajisi. Nah, tadi jelas ya. Kemudian kita melihat kandungan bab agar menambah wawasan kita terhadap penjelasan para ulama tentang hadis ini. Nah, kita langsung melihat kandungan bab. Kandungan bab yang pertama, apabila seorang bangun dari tidurnya hendaklah dia mencuci tangannya 3 kali, karena sesungguhnya ia tidak tahu di manakah tangannya bermalam. Ya, ini dia kandungannya. Tadi kita sudah sebutkan variasi hukum yang disebutkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya hukum mencucinya ini wajib, ya, dan itu masyhur dari pendapat Hanabilah atau dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang mengatakan perintah mencuci tangan ini sebelum mencelupkannya dalam bejana hukumnya adalah mustahab ataupun sunnah. Baik. Dan demikian juga masalah tangan bermalam itu. Artinya ketika seorang memastikan bahwasanya tangannya selamat, tidak menyentuh sana sini, ya kan, tidak menyentuh sana sini, maka tidak mengapa dia langsung mencelupkan. Karena ilahnya di sini, alasannya di sini terlarang. Kenapa? Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Sekiranya dia tahu, misal, ya, dia pakai sarung tangan, ya kan, dia pakai sarung tangan. Begitu bangun tidur, dia dapati sarung tangannya masih menempel di sini, masih ketutup tangannya. Ya, maka dengan alasan seperti ini, dia tahu kan begitu, bahwasanya tangannya itu tidak menyentuh ke sana kemari. Nah, Allahu a'lam bishawab, sehingga dia boleh saja langsung mencelupkan kedua tangannya ke dalam bejana, karena dia tahu. Tapi ketika tidak tahu, maka sebagaimana disebutkan dalam hadis ini,
hendaknya dia mencuci kedua tangannya terlebih dahulu, terlebih lagi ketika bangun dari tidur malam hari. Ya, dia terbangun dari tidur malam hari. Kemudian dia ingin berwudu. Kemudian yang kedua, kandungan bab yang kedua kata beliau, perkara pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang baru bangun dari tidurnya dan hendak berwudu adalah mencuci kedua tangannya 3 kali. Kata 3 kali ini tidak harus, tidak wajib. Intinya kalaupun dia mencucinya 1 kali maka ini sudah mencukupi. Karena dilihat dari beberapa riwayat dalam riwayat Imam Bukhari tidak disebutkan kata salatan. Adapun yang dibawakan dalam pembahasan ini yang dicantumkan ini hadis riwayat Imam Muslim. Walaupun di catatan kaki disebutkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, tapi dalam riwayat Imam Bukhari di sana tidak disebutkan kata salatan. Ya, maka ziyadah atau tambahan ini menjadi hukum bahwasanya 3 kali itu tidak wajib. Ya, maksudnya hitungan harus 3 kali. Maka kita tidak, yang terpenting dia cuci sebelum dia masukkan ke dalam bejana. Dan ingat, inah di sini bejana itu adalah wadah air. Inah ini bukan yang dimaksud di situ sungai, kan begitu ya? Bukan itu yang dimaksud laut. Nah itu nggak apa-apa, langsung dicelupkan. Tidak perlu dia nanti ngambil bejana dulu, diambil kemudian disiramkan. Ya nggak apa-apa, dia langsung celupkan ke laut kan begitu ya? Atau ke sungai atau ke tempat sumber air yang memang melebihi 2 kullah. Ya nanti mungkin disebutkan oleh beliau di sini. Sehingga kecil kemungkinan air itu ternajisi. Ya, karena saking banyaknya kadar airnya, jumlah airnya. Baik. Nah, jadi demikian. Ya, perkara pertama yang harus dilakukan oleh seorang yang baru bangun dari tidurnya tadi sudah kita bahas. Bangun tidur yang dimaksud di sini adalah bangun tidur malam, ya, bukan pada semua tidur. Adapun ya bangun dari tidur di luar dari tidur malam maka hukumnya mustahab, dan ini yang rajih mustahab. Ya, misalnya Anda tidur dari Anda bangun tidur dari qailula, bangun tidur dari tidur siang, ya, maka mustahab hukumnya mustahab sebagaimana pendapat jumhur. Adapun ketika bangun dari tidur malam hari maka yang lebih rajih apa yang disampaikan oleh pendapat Imam Ahmad wallahu a'lam. Kemudian yang ketiga, larangan di atas hukumnya makruh. Nah ini kata beliau, larangan di atas hukumnya makruh dan perintah di atas adalah untuk kehati-hatian. Ya, perintah di atas adalah untuk kehati-hatian. Ini yang agak berbeda sudut pandang para ulama. Jumhur mengatakan bahwasanya larangan ini adalah ihtiyat, kehati-hatian. Tujuannya adalah supaya hati-hati. Akan tapi sebagian yang lain mengatakan bahwasanya dilihat dari perintah. Karena yang namanya perintah Nabi SAW ditemukan ilah ataupun tidak, maka wajib kita mentaatinya, kan begitu ya? Kita temukan alasan larangan atau perintah itu, atau tidak kita temukan alasan larangan dan perintah itu, maka kewajiban kita adalah ittiba kepada Nabi SAW. Ya kan seperti itu. Kewajiban kita adalah ittiba, tanpa harus ini apa dulu alasannya. Kalau bisa ditemukan alasannya, masuk akal alasannya, kami laksanakan. Kalau nggak masuk akal, kami nggak laksanakan. Dan seperti itu. Ittiba kepada Nabi SAW adalah sami'na wa ata'na. Ketika Nabi SAW mengatakan cuci ya cuci, jangan celup ya jangan dicelupkan. Ya kan seperti itu. Itu asalnya. Ketika kita benar-benar ingin ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, walaupun sebagian atau jumhur ulama mengatakan ya, larangan atau perintah ini tujuannya adalah untuk kehati-hatian. Rasulullah SAW telah menjelaskan alasan pelarangan tersebut, yaitu kemungkinan tangannya menyentuh benda najis sehingga dapat mengotori air. Ya, karena dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam, sehingga memungkinkan kena najis, mungkin juga tidak kena najis. Lalu Nabi SAW langsung secara mutlak mengatakan, bangun tidur jangan langsung celupkan tangan kalian ke bejana, tapi cuci dulu tangan kalian sebelum dicelupkan ke dalam bejana. Nah,
Lalu karena kemungkinan itu beliau memerintahkannya untuk mencuci tangannya, dan sebuah perintah atas dasar sebuah kemungkinan kandungan hukumnya tidak wajib karena hukum asal anggota tubuh dan air adalah suci. Nah, ini alasan jumhur. Alasan jumhur para ulama bahwa sebuah hukum ihtimal untuk jaga-jaga maka tidak bisa dijatuhi hukuman wajib ataupun haram. Nah, ini pendapat jumhur. Karena menurut mereka bahwasanya ini ihtimal. Tahu ihtimalnya? Ada kemungkinan A atau kemungkinan B, ada kemungkinan hitam atau putih. Nah, kalau ada kemungkinan seperti ini, hukum ihtimal nggak bisa langsung dijatuhi wajib ataupun haram menurut mereka. Sebuah kehati-hatian maka hukumnya mustahab, ya, ataupun setidaknya jika dia larangan hukumnya makruh. Allahu a'lam. Baik, ya, jelas ya sudut pandang dari dua pendapat yang kelihatan saling saling bertolak belakang satu dan yang lainnya. Yang keempat, memilih berhati-hati dalam masalah ibadah adalah lebih baik. Jadi memilih jalan kehati-hatian dalam perkara-perkara ibadah ini aula, lebih utama. Jika nanti ditemukan satu saat, ya, dalam perkara-perkara ibadah, kemudian kita harus memilih ini, memilih itu, ya, lalu ada pilihan yang lebih terlihat hati-hati, maka ini lebih utama dalam perkara-perkara ibadah. Pilih, ya, yang lebih bersikap hati-hati. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, hadis di atas merupakan dalil pembedaan antara tertuangnya najis ke dalam air. Kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi faedah di nomor 63 ini. Berapa tadi? 5. Ya, kandungan bab yang kelima. Hadis di atas merupakan dalil pembedaan antara tertuangnya najis ke dalam air yang sedikit kadarnya dengan dituangnya air kepada najis. Ya, jadi memang beda hukumnya berdasarkan hadis ini juga ataupun hadis yang lain. Ya. Ya, ini tentang tertuangnya najis ke dalam air, jatuhnya najis kepada air, apalagi air yang tidak mengalir, air yang ada dalam tempat-tempat yang terbatas yang menampung air sedikit kadarnya, jumlahnya. Ketika najis tertuang di sana, maka ini kemungkinan berubahnya sifat air itu sangatlah besar, gitu ya, kemungkinannya itu berubah dari sifat asal air itu tadi. Ya, beda halnya dengan ketika air itu yang dituangkan kepada najis, ini akan menghilangkan najis. Dan najis lalu disiramkan, nah, ini akan menghilangkan najisnya. Tapi kalau najis yang dimasukkan ke dalam air, maka ini akan memotori. Nah, itu dia bedanya. Itu maksud beliau di sini. Baik, ya. Oleh karena itu, lanjutnya kata beliau di sini, jika najis tertuang ke dalam air yang kadarnya belum mencapai 2 kullah, maka air tersebut berubah menjadi najis. Najis tersebut tidak hilang dengan air tersebut. Sebaliknya, bila air yang dituangkan kepada najis, maka akan membuatnya suci. Ya. Makanya di antara cara mencuci kain yang terkena najis, ya, misalnya ada kain pakaian yang terkena najis, maka yang lebih tepat adalah menyiramkan air pada pakaian yang terkena najis tadi sampai hilang najisnya, daripada kain tadi dimasukkan ke dalam ember berisi air bersih. Air itu akan ternajisi, ya kan seperti itu. Ya, akan tapi air itu yang digunakan untuk menuang atau dituangkan, disiramkan kepada kain yang terkena najis tadi supaya najisnya hilang. Ya, maka dari sini juga kita dapati semisal cara mencuci hari ini, kan kebanyakan menggunakan mesin cuci.
ketika kita ketahui ada pakaian yang terkena najis, terkena air kencing ataupun ada tahi. Biasanya kan kalau saya dapat itu, kalau mencuci di mesin cuci itu kan dimasukkan semua kan pakaiannya. Nah, jangan sampai dicampurkan pakaian-pakaian yang kotor tapi dengan kotoran yang bukan najis, lalu dicampur dengan pakaian yang kotor tapi kotor dengan makna terkena najis, karena dia akan menajisi semua. Jelas ya? Dia akan menajisi semua. Hendaknya kain yang terkena najis tadi itu diselesaikan dulu, dihilangkan dulu najisnya, baru dicampur kepada yang lain. Karena sifat najis ini kalau dimasukkan kepada yang lainnya akan menajis. Ya, jelas ya. Jadi disiram dulu di luar mesin cucinya gitu, dihilangkan dulu najisnya. Setelah itu baru dia digabungkan dengan pakaian yang lain. Baik, nah itu perlu diperhatikan, terutama bagi para ibu-ibu ataupun perumahan. Hal-hal yang seperti ini ya memang harus dipelajari. Nah ini dibahas dalam Islam. Ya. Kemudian yang keenam, kandungan bab yang keenam, disunahkan mencuci najis sebanyak 3 kali. Ya, ini kemutlakan najis. Walaupun di sana ada jenis najis yang memang harus dicuci sampai 7 kali, bahkan dicampur dengan tanah, ya, campur dengan turab. Tapi kemutlakan najis, maka dia sangat disukai dicuci lebih dari sekali atau mencapai 3 kali. Ya, mungkin air kencing atau kencing anak-anak atau ada kawan tahi seperti orang Arab Badui yang pernah kita bahas, gitu ya. Kemudian dia kencing di masjid, itu kan tidak disebutkan sampai ya ini yang beberapa kali dicuci. Intinya berdasarkan hadis ini sangat disukai yang mencuci najis itu sebanyak 3 kali. Nah, kemudian yang ketujuh atau yang terakhir dari faedah kandungan bab yang disebut oleh beliau di sini, dicelupkannya tangan ke dalam air yang sedikit tidaklah merubah status air tersebut menjadi air musta'mal bagi yang ingin menggunakannya untuk berwudu. Dari sini juga kita dapati bahwa ketika kita berwudu, dengan catatan tadi tangan sudah tercuci terlebih dahulu, lalu di sana kan ada pembahasan air musta'mal, ya, air-air yang sudah tersentuh anggota wudu, tersentuh badan, karena mereka nggak bisa dipakai wudu lagi. Maka justru dari hadis ini kita dapati bolehnya air musta'mal tadi digunakan juga untuk wudu. Bukti setelah kita mencuci tangan kita di luar bejana, lalu kita masukkan, lalu kita mencuci wajah, masukkan lagi tangan. Nah ini kan sudah digunakan, artinya sudah bercampur dengan air yang terkena cucian wajah ataupun tangan, tapi tetap bisa digunakan untuk berwudu sampai selesai, sampai mencuci kaki. Maka ini yang lebih wajib, bahwasanya air musta'mal tidaklah mengapa ya digunakan untuk berwudu. Adapun air itu ternajisi dengan benda najis, maka harus dengan bukti jelas bahwasanya ada najis yang masuk lalu merubah salah satu dari sifat-sifat air tadi. Apa itu? Berubah warnanya, berubah baunya, dan kalau bisa berubah rasa. Tapi jangan dirasain ya, berubah rasanya. Nah itu maksudnya perubahan air tadi. Ya kalau itu sudah jelas berubahnya, taghayyar sifat dasar air tadi, maka dia telah berubah. Karena kan perubahan air itu ada 2. Ya, artinya dia berubah dari tohur menjadi tohir. Berubah dari tohur menjadi tohir. Paham ini ya? Ya seperti ini tohur. Ya, ini tohur namanya. Suci dan mensucikan. Begitu ya, suci dan mensucikan. Ya, tapi dia bisa hilang sifat tohurnya, yang tersisa hanya tohirnya saja, sucinya saja. Tapi kalau bisa mensucikan, kenapa? Campur kopi, tohirnya jadinya. Namun tidak bisa mensucikan. Ini berubah namanya. Jadi kalau sudah jelas-jelas berubah dari sifat asalnya, makanya nggak bisa dipakai untuk bersuci untuk wudu. Padahal jelas. Ya, ada perubahan itu karena sebab tercampur dengan najis. Nah itu jelas-jelas tohur dan tohirnya hilang, berubah menjadi apa? Najas, mutanajis, air yang mutanajis, air yang ternajis.
hilang tahurnya, hilang juga tahir. Paham semua ya? Baik. Allahu a'lam bishawab. Ya, di sini faedah sampai nomor 7 saja. Insyaallah cukup untuk pembahasannya pada pertemuan kali ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan pembahasan yang lainnya di nomor 64 di pertemuan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaannya? Ya, cukupkan. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.